tentang pemeriksaan saksi ahli pada hari ini. Apakah Ibu sudah siap? Baiklah, berita acara pemeriksaan saksi ahli nomor Gamsar /19/9/2024. Pada hari ini, Kamis, tanggal 19 September, pukul 09.38 saya, Putri Aulia Rahma, dengan NIM P0713321034, jabatan penyidik pada kantor BBTKL Kota Banjarbaru. Berdasarkan surat perintah penyidik nomor Sprindik /19/9/2024 tanggal 19 September 2024 telah melakukan pemeriksaan seorang yang belum saya kenal, mengaku bernama Tahir, tanggal 30 Juni 1977, pekerjaan PNS. Beliau didengar keterangannya sebagai ahli dalam perkara tindak pidana pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 sehubungan dengan laporan kejadian nomor LK-9/9/2024 tanggal 19 September 2024. Kata-kata dari saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli telah atau memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain daripada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa, saya yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saudara pada hari ini diperiksa sebagai saksi ahli dalam perkara pencemaran air sungai. Apakah saudara bersedia dan dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki? Apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup saudara dan riwayat pekerjaan saudara? Untuk riwayat pendidikan terakhir, untuk riwayat pekerjaannya apakah ada? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Bu, selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari saya untuk Ibu selaku ahli limbah. Yang pertama, bagaimana karakteristik limbah tahu yang dibuang langsung ke sungai mempengaruhi kualitas air dan lingkungan? Langsung saja. Karakteristik limbah tahu itu kan pastinya ada pengolahan di situ ya, ada pengolahan, ada pencampuran, ada macam-macam, ada langkah-langkah yang pastinya nanti akan menghasilkan limbah. Dia produksi pasti akan menghasilkan limbah. Nah, kalau karakteristik pencemaran lingkungan itu kalau dalam proses, karena ada proses di situ ada semacam apa yang ditambahkan ragi ya namanya ya. Untuk tahu itu apa ragi benar. Itu ada proses seperti itu kan menambahkan ada unsurnya makhluk hidup itu ya yang bereaksi. Nah nanti limbahnya itu seperti ada parameter BOD, COD, tentunya juga derajat keasamannya, pH juga. Nanti kalau ada padatannya juga parameter seperti TSS itu juga akan mempengaruhi polutan tersebut, akan mempengaruhi lingkungannya. Ada peraturan dari LH yang mempersyaratkan untuk limbah tahu, katakanlah parameter BOD-nya yang dibolehkan berapa, karena akan bereaksi di lingkungan, jadi di perairan khususnya. Ini apa saja Bu yang biasanya efektif untuk mengukur konsentrasi limbah tahu pada air sungai?
Metode pengambilannya pastilah metode pengambilan secara langsung ya. Dan banyak kalau bisa kayak ada yang harus segera parameternya diperiksa. Kayak pH kan bisa tidak boleh ditunda-tunda misalnya. Jadi derajat keasamannya harus di lapangan seperti itu. Terus itu kalau misalnya parameternya harus pengawetan kayak gitu kan, harus kita awetkan. Contohnya seperti COD harus ada pengawetannya dulu sebelum dibawa ke laboratorium. Menurut Ibu, apakah ada dampak langsung dalam jangka panjang dari limbah pabrik tahu terhadap ekosistem air sungai seperti flora, fauna, dan organisme akuatik, Bu? Pasti ada, karena setiap limbah itu pasti akan mengakibatkan efek terhadap kita, dan dalam artian juga kita keseluruhan manusia dan juga lingkungan. Lingkungan itu ada juga makhluk hidup yang lain. Nah, jadi kalau misalnya nanti dia mencemari sungai, pastilah itu akan ke biota-biota yang ada di sungai seperti ikan, ganggang dan lain-lain, itu pasti akan terganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, efeknya itu ibaratnya seperti rantai makanan. Kalau kita makan ikan, kita juga akan terkena kan, itu yang tidak langsung. Jadi kalau kita menggunakan air sungai ini secara langsung juga, limbah tahu juga kalau misalnya ada dibuang di sungai dan ada mengandung yang katakanlah yang lebih tinggi zat apa gitu yang bisa menyebabkan gatal, bisa juga kita kena gatal. Jadi adalah parameternya itu yang menunjukkan bahwa adanya reaksi apa gitu kan ya, reaksi apa gitu. Jadi BOD dan COD-nya itu kan pengaruhnya terhadap makhluk hidup yang ada di perairan. Baik Bu, menurut Ibu seberapa besar risiko kesehatan yang ditimbulkan bagi penduduk sekitar yang mungkin terpapar limbah tahu baik melalui kontak langsung dengan air maupun mengkonsumsi ikan yang terdampak air limbah? Kita sudah sedikit saya singgung ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Yang namanya limbah itu kan mestinya dibuang ataupun dikelola, jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita, gitu kan ya. Jadi kalau dalam tubuh kita, entah itu lewat secara langsung, lewat kulit, lewat pernapasan, lewat apapun, itu kalau namanya limbah itu berbahaya. Makanya kita harus dicegah gitu. Kalau misalnya kita dalam melaksanakan atau melakukan tugas yang berhubungan dengan limbah, harusnya kita menggunakan APD. Selain itu jangan ada juga pengelolaan yang terkait seperti tadi lingkungan, itu harus dicegah bagaimana limbahnya supaya aman bagi lingkungan gitu. Pengolahan seperti apa, sistemnya seperti apa, bahan yang digunakan aman apa tidak, seperti itu kan ya. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan kita juga. Jadi sama dengan kelompok-kelompok yang lain, limbah-limbah apapun itu kalau udah ada masuk yang melebihi kadar daripada baku mutu yang sudah dipersyaratkan, pastilah berbahaya. Menurut Ibu, tindakan pencegahan apa yang dapat diambil untuk kasus pencemaran limbah tahu di Sungai Ciliwung? Jadi pencegahan, sepengetahuan saya ya, sama-sama di Banjarbaru, ya katakanlah yang memproduksi daripada limbah, memproduksi daripada tahu itu golongannya mungkin ya, mohon maaf, itu menengah ke bawah ya. Jadi itu kita perlu mungkin pengetahuan mereka kurang terhadap itu, jadi kita perlu edukasi bagaimana kita bisa melarang kan, seperti kita ada sama anak kecil, kita bisa melarang tapi kita harus menjelaskan kenapa gitu. Dan selain itu kita menjelaskan, kita juga harus kasih solusi. Oh bapak ibu sebaiknya seperti ini limbahnya. Kalau bapak mungkin kesulitan, nanti mungkin bisa konsultasi sama saya gitu ya, selaku adung gitu, atau pada dosen-dosen yang ada di sini yang sudah bisa menangani pelimbahan gitu kan, limbah. Jadi ibaratnya edukasi masyarakat ya dulu. Kalau itu katakanlah kayak industri rumahan, tapi kalau dia ada semacam sudah ada perusahaan, sepengetahuan saya harus ada izin kan ya, harus datang SMP kayak gitu. Kalau SMP kan ibaratnya kalau kita ada melakukan suatu usaha di daerah pemukiman, itu kan nanti kalau contohnya aja saya pernah, kita tahu misalnya ada mungkin anak-anak pernah tahu kayak produksi
saus kayak gitu ya, saus tomat kayak gitu, itu nanti kan akan menimbulkan asap yang ini kan nanti sekitarnya juga akan terpapar. Itu ya harus ada izin dulu. Nah itu pastinya instansi yang terkait yang memberikan izin, dan juga instansi terkait juga selalu siap untuk melakukan pemantauan, dan perusahaannya tersebut harus siap juga melakukan pengolahan. Jadi kalau menurut saya kita kalau udah mau produksi wajib juga ngolah limbahnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu bagaimana suatu limbah dapat diintegrasikan sebagai limbah yang aman untuk dialirkan ke badan air? Kalau menurut saya kita ada acuannya baku mutu. Saya tadi ke tubuh kita itu berapa konsentrasi yang boleh. Jadi saya contohkan kelompok lain, Fe masih dibutuhkan di tubuh kita. Tetapi kalau udah melebihi batas nanti bisa. Contohnya kayak di perpipaan, Fe sekian boleh di perpipaan. Tapi kalau sudah melebihi batas akan menyebabkan korosif, akan berkarat pipanya. Demikian juga dengan yang polutan yang lain apabila melebihi. Nah kalau itu ada persyaratannya kan, kalau udah ada yang baku mutu yang aman, saya contohnya untuk limbah tahu itu ada BOD-nya sekian, COD-nya sekian. Kalau mungkin masih bisa ditoleransi, masih bisa gitu. Tetapi kalau tidak bisa, itu akan berbahaya bagi lingkungan. Jadi kalau katakanlah efeknya daripada bahan kimia itu kan tidak langsung ya gitu. Tidak seperti kalau misalnya kita kena polutan dari biologi, mikrobiologi gitu, misalnya kita kena bakteri kita langsung sakit perut itu kan langsung ya. Tetapi kalau kimia itu kan akan. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Ibu bagaimana pengolahan limbah yang baik bagi suatu pabrik? Yang baik, yang mengikuti seperti kita juga sebaik gimana? Pasti ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya akan aturan, kasih sesuai aturan. Limbahnya harus seperti ini loh, gitu. Limbah B3-nya harus diserahkan ke pihak ketiga. Limbahnya yang ini limbah kita harus melakukan pengelolaan limbah. Plastiknya harus seperti ini, plastiknya jangan boleh bercampur, plastiknya jangan sampai dibuang ke laut, kasihan nanti kalau makhluk-makhluk laut ya makan plastik. Itu saya sering lihat di internetnya, kasihan gitu kan. Nah, jadi ibaratnya perusahaan yang baik adalah perusahaan yang benar-benar melakukan pemantauan lingkungan, pengelolaan lingkungan, sehingga produksinya itu tidak membahayakan sekitarnya, malah mungkin mensejahterakan. Syukur-syukur alhamdulillah ya kalau bisa mensejahterakan. Baik, Ibu misalnya lanjutkan. Setelah berita acara pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan seluruh keterangan yang telah diberikan tersebut dihapus. Untuk menguatkan keterangan yang diperiksa, dibutuhkan tanda tangannya di bawah ini. Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kepuasan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin pada hari ini dan tanggal tersebut di atas.